Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu lagi di pelajaran matematika. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita pernah membahas perkalian dua angka dengan dua angka. Namun pada waktu itu Ustadz memberikan soal dengan eh, tingkatan yang dasarnya ya, maksudnya soal-soal yang mudah. Nah, di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas perkalian dua angka dan dua angka lagi, namun dengan tingkatan soal yang lebih tinggi, maksudnya yang sedikit lebih sulit. Namun tenang aja, soal yang sulit tadi, jika kita tahu triknya, maka soal tersebut akan menjadi mudah. Ya, Ustadz ingatkan lagi sebelum belajar jangan lupa baca doa ya. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Kita punya soal 11 dikali 23. Supaya mudah, kita lakukan perkalian menurun ya. Nah, dan supaya mudah lagi, Ustadz gambarkan 11 ini ya dengan gambar kotak. Satu puluhan dan satu satuan. Nah, langkah pertama, puluhan yang di atas kita kalikan dengan puluhan yang di bawah. Nah, kita tahu ya 23 ini asalnya adalah 20 ditambah 3. Maka 2 ini nilainya 20. Ya, sekarang kita lakukan langkah 1 ya. Puluhan atas dikali puluhan bawah, 1 puluhan dikali 20, maka hasilnya 20 puluhan. Nah, ingat, puluhan jika jumlahnya sudah 10, kita satukan dan namakan dengan satu ratusan. Begitu juga dengan yang di bawahnya ya, kita namakan dengan satu ratusan. Maka 20 puluhan tadi kita bisa sebut dengan 200-an. Ya, sekarang 2 ini kita letakkan di tempatnya ya, tempat ratusan. Baik, langkah kedua, satuan yang di atas dikali puluhan yang di bawah. Baik, 1 dikali 20. Maka hasilnya adalah 20 satuan. Seperti biasa, satuan jika jumlahnya sudah 10, kita namakan dengan satu puluhan. Ini ada satu puluhan, di sini juga ada satu puluhan. Maka 20 ini kita namakan dengan dua puluhan. Baik, kita letakkan dua ini di tempatnya ya. Oke. Langkah ketiga. Puluhan yang di atas dikali satuan yang di bawah. Ya. Satu puluhan dikali 3. Gampang ya, hasilnya 3 puluhan. Nah, di sini sudah ada 2 puluhan. Ya. Maka seperti pelajaran sebelumnya, 3 ini kita selipkan di atas ya, di atas puluhannya. Yang nantinya kita akan jumlahkan ya, 2 ditambah 3 ini. Baik, langkah terakhir, langkah 4, satuan atas dikali satuan bawah. 1 dikali 3, maka hasilnya 3 satuan. Kita letakkan ya angka 3 ini di tempatnya, di tempat satuan. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan dari semua langkah. Jadi untuk perkalian dua angka dan dua angka, maka ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama ya, untuk mencari ratusan, maka kita kalikan puluhan atas dan puluhan bawah. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, langkah berikutnya kita mencari puluhan ya. Mencari puluhan itu ada 2 langkah. Yang pertama, puluhan atas dikali satuan bawah. Yang kedua, satuan atas dikali puluhan bawah ya. Nanti hasilnya dijumlahkan. Nah, kita di soal ini contohnya 2 ditambah 3 ya. Baik, langkah terakhir untuk mencari satuan, maka kalikan saja satuan atas dan satuan bawah ya. Jadi hasilnya adalah ratusannya 2, puluhannya 2 ditambah 3 berapa? 5 ya. Satuannya 3. Maka hasilnya 253. Sekarang kita coba di contoh soal yang lainnya ya.
Misalnya 41 dikali 32. Ingat langkah pertama ya. Puluhan atas kali puluhan bawah. 4 dikali 3 hasilnya 12 ya. Hasilnya 12. Nah, duanya kita letak di ratusan. Kita ingat ya, puluhan atas dikali puluhan bawah hasilnya adalah ratusan. Sekarang jika angkanya ada dua, seperti ini ada dua ya, 1 dan 2. Maka angka yang paling kanan, angka yang di sebelah kanan kita letak di ratusan. Angka yang di sebelah kirinya ya, di dalam soal ini angka 1 ya, sebelah kirinya, maka kita letak di ribuan. Baik, sekarang langkah berikutnya kita mencari puluhan. Ya, mencari puluhan ada dua langkah ya. Yang pertama, puluhan atas dikali satuan bawah, terus ditambah satuan atas dikali puluhan bawah. Baik, kita mulai ya. 4 dikali 2 hasilnya 8. 1 dikali 3 hasilnya 3. Ya. Nah, ini kita jumlahkan. Hasilnya berapa? 11. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, ini kan kita sedang mencari puluhan ya. Jadi, angka yang di sebelah kanan inilah puluhannya. Angka yang di sebelah kiri ini, itu di atas puluhan apa? Ratusan. Maka, satu yang sebelah kanan kita letakkan di puluhan. Satu yang di sebelah kiri, kita letakkan di atas ratusan. Kita simpan di sini. Ya. Baik. Langkah berikutnya kita mencari satuan. 1 dikali 2. Hasilnya 2. Gampang ya. Maka kita simpulkan hasilnya ya. Ribuannya 1, ratusannya 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Puluhannya 1, satuannya 2. Gampang, dapat hasilnya. Kita coba di contoh soal yang lainnya. Misalnya 42 dikali 37. Langkah pertama, 4 dikali 3 ya. Hasilnya 12. Ya. Duanya kita letak di ratusan, satunya kita letak di sebelah ratusan ya. Sebelah kirinya ratusan adalah ribuan. Baik. Sekarang kita cari puluhan ya. Kita cari puluhan. Mencari puluhan ada dua langkah ya. Ini langkah pertama, langkah kedua. Baik. Langkah pertamanya, satuan atas dikali puluhan bawah. 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Terus puluhan atas dikali satuan bawah. 4 dikali 7 sama dengan 28. Coba kita jumlahkan ya. Hasilnya 34. Baik. Nah, di sini kita dapat dua angka ya. Angka yang di sebelah kanan ini adalah puluhannya, 4. Nah, yang di sebelah kiri, ya, sebelah kirinya puluhan apa? Ratusan ya. Maka di sini udah ada ratusannya 2. Maka kita selipkan di atasnya. Ya, nantinya akan kita jumlahkan ya, 2 ditambah 3 ini. Baik, langkah terakhir kita cari satuan. Satuannya adalah satuan atas dikali satuan bawah. 2 dikali 7. Hasilnya 14. Nah, 14 ini, 4-nya adalah satuan. Satunya adalah puluhan. Kita selipkan di atas puluhan yang sudah ada. Maka kita tinggal jumlahkan ya, yang seharusnya dijumlahkan. 2 ditambah 3 dan 4 ditambah 1 ya. Maka kita dapat hasilnya ribuannya 1, ratusannya 2 ditambah 3, 5 ya. Puluhannya 4 ditambah 1, 5. Satuannya 4. Gampang ya. Kita tambah satu soal lagi sebagai contoh ya. 56 dikali misalnya 48. Baik. Langkah pertama 5 dikali 4. Hasilnya 20 ya. Nolnya kita taruh di ratusan. 2-nya kita letakkan di ribuan. Baik. Langkah berikutnya adalah mencari puluhan ya. Ada dua langkah. 6 dikali 4 ditambah 5 dikali 8. 6 dikali 4 berapa? 24 ya. 5 dikali 8 hasilnya 40. Nah, tinggal kita jumlahkan ya. 64.
4-nya kita letakkan di puluhan, 6-nya kita selipkan di atas ratusan. Langkah terakhir, 6 dikali 8 ya, untuk mencari satuannya. 6 dikali 8 sama dengan 48. 8-nya kita letak di satuan. 4-nya kita selipkan di atas puluhan. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. 2600. 4 ditambah 4, 8 ya. 88. Gampang. Baik, sekarang kita coba mengerjakan soal dengan angka yang lebih tinggi ya. Misalnya 89 dikali 87. Langkah pertama, kita kalikan puluhan dengan puluhan untuk mencari ratusan ya. Nah, 8 kali 8 hasilnya 64. 4-nya kita letak di ratusan ya. Terus 6-nya kita letak di ribuan. Langkah selanjutnya kita kali silang ya. 9 dikali 8 ditambah 8 dikali 7. 9 dikali 8 kan hasilnya 72. 8 dikali 7 hasilnya 56. Maka hasilnya 128 ya. Nah, kita kan sedang mencari puluhan nih. Sedangkan di sini ada 3 angka ya. Angka 8 lah yang kita masukkan di puluhannya. Angka 2-nya kita letakkan di sebelah kiri puluhan apa? Ratusan ya. Di sini kita sisipkan di atas, kita simpan. Nah, angka 1-nya di sebelah kiri ratusan apa? Ribuan. Kita sisipkan di sini. Kita simpan ya. Nah, tinggal langkah terakhir adalah satuan dikali satuan. 9 dikali 7 sama dengan 63. Angka 3-nya kita masukkan di satuan. Angka 6-nya kita simpankan di puluhan. Baik. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan ya. 6 ditambah 1, 7. 4 ditambah 2, 6. Nah, tapi kita lihat di sebelah kanan ya. Ternyata puluhannya 8 ditambah 6 ini hasilnya 2 angka ya. Hasilnya kan 14. Maka otomatis angka 6 ini kita tambah 1 ya. K ditambah 1 menjadi 7. Nah, 8 tambah 6 kan hasilnya 14. Satunya sudah masuk ke sini. Tinggal 4-nya kita tulis di sini. Nah, selanjutnya satuannya 3. Maka hasilnya adalah 7743. Mudah ya. Ternyata jika kita tahu triknya, perkalian 2 angka dan 2 angka akan menjadi mudah sekalipun angkanya besar. Mau itu 36 dikali 79, mau itu 99 dikali 99, maka akan dengan mudah kalian kerjakan ya. Nah, supaya Ustadz tahu kalian sudah paham atau belum dengan materi yang Ustadz berikan hari ini, Ustadz ingin kalian mengerjakan beberapa latihan yang sudah Ustadz siapkan. Silahkan kalian klik link yang ada di kolom deskripsi untuk menuju halaman latihan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.